Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu semua, setelah kita menjalankan aktivitas kita masing-masing di sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Dan pada malam hari ini kami rindu sekali akan firman-Mu. Untuk itu sertailah kami pada malam hari ini dengan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat-Mu, agar kami dalam merenungkan firman-Mu hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Injil Markus 6. Akan tetapi pada kali ini saya hanya akan membacakan ayat yang ke-30 sampai yang ke-44. Dikarenakan ini panjangnya bacaan ya. Jadi akan saya ambil yang sesuai dengan tema saja, di mana Bapak Ibu Saudara di rumah bisa membaca sendiri yang pasal 25 sampai 29, dan saya akan membaca dari 30 sampai 44 yang di sini diberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu itu mereka bertolak. Banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu?" Saya ulangi, tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu
dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah bagi kita semua yang mau membaca firman Tuhan, mau mendengarkan dan mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada persekutuan doa malam ini adalah kasih Yesus bagi semua orang. Ini saya awali dengan pertanyaan. Kalau kasih Yesus untuk semua orang, lalu pertanyaan kita adalah, apakah Yesus juga mengasihi orang yang bukan orang Kristen, seperti orang beragama lain, atau orang yang belum mengenal Yesus, orang yang belum percaya? Ya tentu saja, karena Yesus mengasihi semua umat manusia setara atau sama dan tidak membeda-bedakan. Kalau begitu, apa bedanya antara kita orang Kristen dengan orang yang belum percaya? Bedanya adalah kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai yang sudah percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah ada jaminan, kepastian tentang keselamatan kita. Sedangkan mereka yang belum percaya sama-sama dikasihi oleh Yesus, sama-sama dikasihi oleh Allah, hanya mereka masih dalam proses. Prosesnya apa dan bagaimana? Prosesnya adalah Yesus memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat, memberi kesempatan pada mereka untuk mengenal Injil, mengenal berita kebenaran ini, agar mereka jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Sebagaimana Yesus katakan kepada kita semua, oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu merupakan amanat agung bagi kita, orang Kristen. Jadi tugas kita kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, orang-orang yang belum percaya, adalah kita mengabarkan kabar benaran ini, Injil ini kepada mereka. Dan amanat agung ini adalah merupakan wujud nyata kasih Yesus kepada umat manusia. Kalau Yesus tidak mempunyai rasa kasih, tentu Yesus tidak perlu memberikan kesempatan, karena Dia adalah Tuhan, karena Dia adalah Allah, maka bisa saja berbuat sesuatu untuk menghakimi mereka sesegera mungkin, sebagaimana yang dilakukan Allah pada waktu itu, pada saat air bah di zaman Nabi Nuh, atau pada saat Sodom dan Gomora. Allah telah menghukum mereka karena mereka tidak mau taat kepada Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, kasih Yesus kepada semua orang juga bisa kita lihat dalam bacaan kita tadi.
Tadi kita telah membaca yang ayat ke-34 yang bunyinya demikian. Di mana ketika Yesus melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi apakah mereka yang datang berbondong-bondong dari berbagai kota itu semuanya sudah mengenal Yesus? Saya kira mereka tidak semuanya. Jadi masih ada yang taraf ingin mengenal siapa toh Yesus itu. Masih ada yang ingin tahu bagaimana Yesus itu ajarannya. Jadi tugas kita sebagai orang Kristen adalah kita harus meneladani apa yang dilakukan Yesus terhadap orang-orang yang datang. Orang-orang yang datang ini, kasih Yesus, belas kasihan Yesus kepada mereka itu muncul karena ada rasa kasih Yesus. Maka Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk berilah makan mereka. Kasihan. Dari pagi sampai sore menjelang malam, di mana mereka belum makan apa-apa, maka ada rasa kasih, rasa iba Yesus kepada mereka. Maka diutuslah murid-muridnya untuk mencari makan, berikan makan pada mereka. Sedangkan murid-muridnya masih ragu karena tidak mempunyai uang. Dari mana uang 200 dinar? Kita tahu bahwa 1 dinar pada waktu itu adalah upah 1 hari bekerja biasa. Jadi kalau pada waktu itu kan murid-murid itu tidak mempunyai uang, tapi bagaimana harus memberi makan sebanyak 5.000 orang lebih, padahal mereka tidak punya persediaan makan. Seperti yang saya katakan tadi adalah kita harus meneladani Yesus. Jadi apa yang dilakukan Yesus, yaitu mengasihi kepada semua orang. Tidak hanya kasih terhadap orang-orang Kristen saja. Kita harus mengasihi orang-orang di luar orang Kristen. Termasuk orang yang belum mengenal Yesus, kita harus mengasihi kepada mereka. Dengan apa? Bisa dengan apa saja. Seperti Yesus tadi mengasihi orang-orang yang datang, dia memberi makan, itu adalah memberikan wujud kasihnya. Diakonia, kita harus selalu melakukan diakonia kepada siapa saja. Orang-orang yang membutuhkan harus kita tolong. Jangan hanya menolong orang-orang yang kita saja. Jadi rasa kasih itu harus kita sebarkan. Itu sebagai wujud nyata kita mengabarkan Injil kepada orang lain. Karena apa? Karena dari buahnya lah maka kita diketahui bahwa kita orang Kristen adalah penuh kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadikan renungan bagi kita adalah kalau Yesus saja mau mengasihi orang-orang yang belum mengenal Dia, yang belum percaya sama Dia, artinya mengasihi orang-orang yang bukan orang Kristen, apalagi kita sebagai orang Kristen yang sudah mengaku dan percaya kepada Yesus, kita akan tentunya tidak hanya sekedar sama, tapi kita punya nilai plusnya. Karena apa? Karena kita sudah pernah mengaku percaya. Dari mulai kecil bayi kita sudah diserahkan kepada Tuhan. Kita juga remaja mengikuti CD, bahkan baptisan, bahkan sampai pemberkatan pernikahan. Kita selalu diberkati dengan
nama atau atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kita sudah mengaku bertobat atas segala dosa-dosa kita. Untuk itu plusnya bagi kita adalah kita diberi anugerah keselamatan secara free, gratis kepada kita semua. Itu kelebihannya. Tapi kalau belum mengenal Yesus, mereka masih dalam proses. Proses itu adalah waktu untuk diberikan pada mereka untuk segera bertobat, segera insaf, segera mengaku percaya kepada Yesus dengan mengenal dan menerima dan mengaku atas Injil Yesus Kristus. Dan yang kita perlu ketahui bahwa pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang itu Yesus mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka, dan mereka masih harus diproses untuk bisa mempercayai. Sedangkan kita, kalau bisa saya analogikan, walaupun tidak terlalu tepat, bahwa kita sebagai orang Kristen yang sudah lebih dulu percaya pada Yesus, Sang Juru Selamat, kita diberikan free card, artinya tiket gratis, tiket cuma-cuma untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sekarang tinggal tugas kita. Tugas kita adalah memelihara, menyimpan, memelihara, dan menindaklanjuti tiket itu, agar tiket itu tidak rusak, agar tiket itu tidak kadaluarsa, agar tiket itu masih berlaku pada saat nanti hari hanya kita diberi kesempatan masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan sampai pada saat kita membawa tiket itu masuk ke dalam kerajaan surga, ditanya, ternyata tiketnya hilang, ternyata tiketnya rusak, ternyata tiketnya tidak berlaku. Karena apa? Karena kita tidak mampu memelihara keyakinan kita, kita tidak mampu menjaga ketaatan kita kepada Yesus, sehingga kita kadang-kadang menjual keimanan kita, atau kita undur dari keimanan kita. Hal-hal seperti itu yang berakibat pada dosa, sehingga tiket gratis kita di kemudian hari, di saatnya kita akan masuk kerajaan surga, ternyata sudah tidak berlaku. Kerugian besar bagi kita semua. Untuk itu, jagalah tiket kita agar tiket kita masih tetap berlaku. Kita pasti masuk kerajaan surga. Itulah janji Tuhan, itulah anugerah Tuhan. Jadi, kenapa kita harus tetap menjaga kenapa kita harus tetap memberitakan Injil, tetap memberitakan kabar benaran ini? Itu terserah bagi mereka, bagi kita yang kita mau mendapatkan tiket gratis, yang kita yang ingin masuk kerajaan surga. Ya, kita ingat, kita harus menerima dan percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan sampai kita kehabisan tiket. Ingat, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagaimana yang Yesus katakan bahwa Akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang akan sampai kepada Bapakku yang di surga kalau tidak melalui aku. Luar biasa. Tapi mohon maaf, saya mengambil ayat ini tidak persis pada Alkitab ya. Itu mungkin ada sedikit
ketidaksamaan dalam kata-kata, tapi prinsipnya adalah itu, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran bagi kita semua. Makanya bagi kita yang belum percaya, segeralah bertobat untuk mengaku dan percaya. Sebagai kata akhir atau sebelum saya mengakhiri renungan pada malam hari ini, lalu dengan cara apakah kita akan menjaga tiket itu? Ya, tentu kita harus tetap beriman kepada Yesus, selalu menjalankan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari, taat dan patuh dalam kita beriman pada Yesus Kristus. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Bersandarlah selalu kepadanya atas segala pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, karena Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam renungan malam ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan baru saja ini dapat menjadikan berkat bagi kami semua, bagi kami yang menonton maupun yang mendengarkan. Kami semua terberkati. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dan izinkanlah kami pada malam hari ini, kami akan melanjutkan istirahat kami. Kiranya kami bisa tidur dan beristirahat dengan damai sejahtera atas perlindungan-Mu. Dan bangunkan kami pada besok pagi hari dengan kekuatan yang lebih dahsyat daripada hari-hari sebelumnya, agar kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami dapat bangun kembali dan menerima anugerah-Mu untuk kehidupan kami lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.